Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali saya Namin Abid Musholihin, founder motivator pendidikan.com, ayah empat anak tanpa gadget, bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua di program sharing tentang motivasi, parenting, dan pendidikan. Dan di sesi ini teman-teman saya ingin sharing tentang parenting atau pengasuhan, yaitu masih sharing tentang seri pengalaman saya membesarkan 4 anak tanpa gadget. Yang belum tahu, silakan teman-teman bisa follow Instagram saya di motivatorpendidikan.com atau di anak tanpa gadget seperti itu. Atau teman-teman bisa melihat video-video saya di channel YouTube ini yang di awal bulan Desember ini sudah saya mulai untuk buat video-video tentang parenting, motivasi, dan pendidikan yang selama ini mungkin teman-teman hanya bisa melihat video-video saya mengisi seminar dan training dalam bentuk video singkat. Iya, teman-teman, hari ini saya ingin sharing pengalaman saya bagaimana membiasakan anak atau bagaimana menjadikan agar anak tidak ketergantungan dengan gadget, tidak terbiasa main handphone, tidak terbiasa main tablet. Iya, apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi teman-teman bisa mengamalkannya atau tidak, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan kebutuhan ayah bunda semua. Yang pertama teman-teman, agar anak-anak tidak suka main gadget, atau bahkan agar anak-anak tidak kecanduan gadget, langkah yang bisa ayah bunda lakukan, teman-teman lakukan adalah dengan apa? Menghapus video dan games di handphone kita dan di handphone istri kita. Jadi pastikan di handphone kita, kemudian di handphone istri kita nggak ada games dan video. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika anak main handphone, yang dia lihat itu ada dua, yaitu games dan video. Bagi anak-anak, video dan games adalah sebuah hiburan yang mengasihkan. Ingat, ketika kita tidak bisa menghadirkan hiburan alternatif yang lain, ketika kita tidak bisa menghadirkan hiburan yang lebih konkret dan nyata, maka mau nggak mau mereka akan mengakses handphone orang tuanya dan melihat games dan video, karena bagi mereka itu adalah sesuatu yang menarik. Jadi, berkomitmenlah antara suami dan istri untuk menghapus video dan games yang ada di handphonenya atau di tabletnya. Tapi, setelah menghapus video dan games di handphone, maka ayah dan bunda harus menyediakan hiburan alternatif untuk anak-anaknya. Dan ayah bunda bisa menonton hiburan alternatif yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, tentang bagaimana kita menghadirkan hiburan alternatif untuk anak-anak kita yang hidup tanpa gadget, TV, dan bioskop. Silakan bisa dilihat. Nah, itu yang pertama, yaitu menghapus video, kemudian games di handphone kita dan istri kita. Yang kedua adalah, jangan biasakan memberi makan anak itu sambil diberikan tontonan lewat handphone atau lewat tablet. Biasanya banyak orang tua yang melakukan seperti itu untuk apa? Untuk mempermudah anak supaya bisa makan. Jadi karena anak susah, ayo sini kakak, dede, makan dulu. Ini yuk kita lihat di sini video Nusarara, video Ivin. Akhirnya mereka mau makan. Dan ketika hal ini dilakukan terus-menerus, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah anak-anak akan terbiasa makan sambil nonton video di tablet atau di handphone. Lama-kelamaan kalau ini sudah terbiasa, maka anak akan kecanduan untuk terus nonton. Bahkan tidak selalu dalam waktu makan. Di waktu-waktu lain mereka akan meminta kepada ayah dan bundanya handphone tersebut. Yang ketiga, jangan biasakan memberikan handphone pada saat anak sedang menangis hanya untuk agar nangis anak kita menjadi berhenti, atau karena kita malu di tempat banyak orang, atau karena kita nggak mau pusing. Ya udah, kita kasih handphone, ini main games, ini nonton video, gitu kan? Ya, akhirnya kemudian mereka senang ya nonton video dan sebagainya. Lagi-lagi yang terjadi, maka dia akan meminta handphone. Bisa jadi caranya adalah dengan cara menangis, karena dengan menangis ayah dan bundanya akan ngasih handphone tersebut.
Kalau dibiarkan, maka lagi-lagi mereka akan kecanduan. Mereka akan punya cara meminta handphone dengan cara yang menangis. Karena ibunya nggak tega ngelihat anaknya menangis terus minta handphone. Di video-video sebelumnya saya sudah sampaikan, biarkan anak menangis hari ini karena kita nggak kasih handphone dan gadget, daripada kita menangis di masa yang akan datang, menyesali apa yang sudah terjadi. Bisa jadi ada di antara anak ayah dan bunda terpapar pornografi, ada bisa jadi anak ayah bunda yang kemudian sikapnya berubah karena pengaruh games, ada juga mungkin, mohon maaf, yang fisiknya atau mentalnya, jiwanya keganggu karena pengaruh terlalu banyak beraktivitas menggunakan handphone seperti itu. Jadi ayah bunda, jangan biasakan ketika anak menangis dikasih handphone. Yang berikutnya ayah bunda semua, jangan membiasakan ketika kita melakukan perjalanan ke luar kota atau kemanapun, naik bis, naik mobil, naik kereta gitu kan, atau naik pesawat, itu memberikan fasilitas handphone kepada anak-anak supaya dengan tujuan anaknya tenang. Biarin aja nggak apa-apa, kita berkendara menggunakan mobil, bis, atau transportasi yang lain, ya tanpa gadget seperti itu. Ya mereka bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan, mereka bisa mengambil hikmah dan pelajaran ketika macet dan sebagainya. Yang jelas orang tua yang perlu kreatif di situ ya. Karena kalau kita melihat banyak orang tua yang menjejeli dalam tanda kutip anaknya dengan handphone terus setiap hari, bahkan mereka nggak mau lepas dengan handphone, itu tandanya orang tuanya nggak kreatif dan komunikatif. Dia tidak bisa menjadi teman terbaik bagi anaknya. Ya kita harus bisa menjadi teman bermain anak-anak kita. Karena yang mereka butuhkan sebenarnya adalah hiburan nyata, bukan hiburan dalam bentuk digital seperti itu. Yang berikutnya ayah bunda semua, jangan membiasakan memberikan handphone sama anak-anak itu ketika kita sedang makan di luar, misalkan makan di restoran atau makan di kafe. Biasanya kita sudah sudah biasa ngelihat sebuah keluarga makan di restoran sibuk dengan main handphonenya masing-masing seperti itu. Nah ini harus dimulai dari kita para ayah dan orang tua. Jadi ketika masuk ke sebuah restoran, masuk ke sebuah rumah makan, ya udah handphonenya kita simpan. Kalaupun mau kita buka ketika memang ada panggilan penting. Jadi ketika di rumah makan, ketika kita mau makan, justru itu adalah waktu yang tepat bagi kita adalah untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada putra-putri kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 cara terbaik yang bisa kita lakukan dalam menasihati anak kita. Ketika sedang makan, ketika sedang melakukan perjalanan, ketika kemudian anak sedang sakit. Nah, Islam ini berbeda dengan teori barat yang mengajarkan teori barat jangan berbicara ketika makan. Sementara Islam, teman-teman bisa melihat hadis-hadisnya sahih, ketika Rasulullah SAW itu makan, maka beliau sambil berbincang-bincang. Ada banyak hikmah ketika kita makan sambil berbincang-bincang sama anak kita, gitu kan? Maka itu bisa jadi akan mudah dipahami oleh anak-anak karena dia berada dalam keadaan bahagia, dia berada tidak dalam tekanan orang tuanya. Beda kalau kita nasihatin anak saat kita sedang marah, maka itu tidak akan masuk sama anak-anak kita. Kenapa? Karena yang ada bisa jadi anak takut dengan orang tuanya atau anak ada kebencian sama orang tuanya. Perhatikan saja ayah bunda ketika kita sedang marah sama anak kita, maka anak kita pun nggak senang ketika kita marah. Tapi berbeda ketika dalam suasana senang kita melakukan perjalanan, jalan-jalan, kita sambil ngobrol santai, tapi ada pesan-pesan kebaikan yang kita sampaikan, anak akan lebih menerima seperti itu. Iya, ayah bunda semua, kalau kita berusaha untuk melakukan ini, insya Allah anak tidak akan menyukai main gadget, anak tidak akan menyukai main handphone ataupun tablet seperti itu. Kuncinya sebenarnya ada di kita. Karena anak-anak itu kalau saya boleh analogikan, itu seperti sebuah tanah lempung yang kita mau jadiin apa aja bisa. Ya kalau tanah lempung, kalau main tanah lempung itu kita mau bikin kepala golek, mau bikin hewan-hewan, mau bikin mobil-mobilan bisa. Nah anak-anak ini tergantung kita mau jadiin apa. Dan itu perannya ada di kita sebagai ayah dan ibu.
Jadi kalau hari ini ada anak-anak TK, anak-anak SD yang dia terpapar pornografi, bahkan sudah pacaran, ada yang hamil di luar nikah, mungkin anak SD seperti itu semua adalah karena pengaruh pengasuhan dan pendidikan orang tuanya. Seperti itu. Bukan salah televisi, bukan salah handphone, bukan salah lingkungan, tapi kitalah yang pertama kali punya tanggung jawab itu semua. Ayah muda semua, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan silakan dipraktekkan oleh ayah bunda semua. Tetapi saya ingin berpesan, bisa jadi apa yang saya sampaikan ini tidak cocok untuk keluarga ayah dan bunda. Maka ayah bunda bisa mencari role model atau menjadi figur keluarga lain yang bisa dijadikan contoh dalam mendidik anak ayah dan bunda. Karena nggak semua orang sanggup mendidik anaknya tanpa gadget, atau tidak semua orang tua sanggup mendidik anaknya untuk menjadi penghafal Quran semua. Jadi silakan cari role model atau figur-figur keluarga lain yang bisa dijadikan contoh seperti itu. Kalau video ini bermanfaat, silakan di-share ke banyak orang. Kalau ada saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, saya Namin Abi Ibnu Solihin, founder motivator pendidikan.com, ayah 4 anak tanpa gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.